Guys, balik lagi nih di Inoko TV bareng Mr. Parfum. Nah, kali ini Mr. Parfum ingin membahas suatu multi event yang mungkin sudah berakhir ya, yaitu pesta olahraga terbesar di ASEAN. Apalagi kalau bukan SEA Games di Vietnam. Nah, kira-kira apa aja sih yang dibahas? So, jangan kemana-mana, tetap di Inoko TV. Kali ini Mr. Parfum sudah bareng Bung Jibril untuk membahas olahraga kita di peta SEA Games 2022 di Vietnam. Oke, Bung Jibril, apa kabar Bung Jibril? Baik, Bung Bagas. Nah, Bung Jibril, kita kan di SEA Games ini kalau nggak salah tuh meroleh 60 emas, peringkat 3 itu peringkat Vietnam, Thailand, terus kita Indonesia peringkat 3. Nah, kira-kira puas nggak Bung Jibril melihat atlet-atlet kita di SEA Games Vietnam kali ini? Sebenarnya dibilang puas, kurang puas ya Bang. Soalnya gimana ya, ada beberapa cabang olahraga yang menurut gua harusnya kita bisa juara di sana. Benar. Kayak misalnya sepak bola, kayak gitu-gitulah. Futsal juga ya. Dan ada beberapa yang justru mengejutkan. Betul. Ya kan. Bang Bagas juga tahu sendiri lah. Iya. Ya kan, ya gitu sih. Mungkin banyak banyak kejutan, banyak juga kekecewaan ya, Iya. Bung Jibril. Kejutannya udah pastikan dari cabur basket. Wah tuh gokil. Itu merinding. Pertama kali kita juara, Bung Jibril. Iya betul sekali. Dari awal SEA Games ada, kita belum pernah juara. Dan itu didominasi sama Filipina. Itu kan bisa dibilang tuh raja basket di Asia. Iya. Di Asia bahkan kalau bisa mah. Dan kita kemarin ngalahin dengan skor 85 sampai 81 di kuarter 4. Tuh, Kuarter 4 bener ya? Deg-degan itu. Bener. Iya. Jadi saling kejar-kejar skoran. Nah, kira-kira dari Bung Jibril sendiri pemain yang cukup dominan lah mengantarkan kita basket juara medali emas itu siapa Bung Jibril? Gue sebenarnya nggak nonton ini Bang, nggak nonton secara real time-nya atau live-nya itu. Tapi gue beberapa pemain basket ada yang tahu, kayak misalnya si Prastawa, Nika Prastawa, Arki ya gitu-gitu. Itu ya walaupun memang kayak misalnya Arki bukan jadi pemain utama ya dia. Iya benar. Ya, tapi kayak kehadiran pemain-pemain yang naturalisasi itu benar-benar ngebantu sih buat Indonesia gitu. Benar. Dan menurut gua apa yang dilakukan PBSI ya, kalau Betul. PBSI itu udah cukup lumayan lah Cukup dibanding PSSI gitu. Kita sebenarnya kita sebut aja ya. Cuman memang Soalnya liganya baik, nah, betul. ada hasilnya. Ya, Bener Bro. Kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin bisa jadi panutan lah, atau contoh buat cabur-cabur lain kayak gitu. Karena memang Liga Timnas Basket kita kan sebelum SEA Games atau bahkan sebelumnya untuk persiapin FIBA Asia Cup kan juga dia naturalisasi bukan pemain. Cuman di situ seleksinya ketat banget sampai pun Erick Thohir kan juga pecinta basket kan, dan dia juga punya klub dan dia ikut andil gitu menyeleksi pemain basket naturalisasi sampai pelatihannya dan PB apa tadi untuk basket ya FIBA apa PBSI sih? PBSI mah bulu tangkis. Salah. PB Persatuan Bola Basket Seluruh Dunia. PBB SI. Ya itulah kalau itulah. Nah, itu pun juga bagus gitu pengelolaannya dari ketuanya, sekjennya bener-bener pengen tuh basket kita tuh juara minimal. Meraih prestasi lah. Alhamdulillah SEA Games dan pertama kali pecah telur. Nah, untuk bola Bung Jibril, sepak bola kita bicara lagi. Targetnya medali emas. Bahkan di sebelumnya AFF itu sebenarnya kita juga udah bisa juara. Iya betul. Kita di AFF kalah ini doang, kalah mental. Setuju. Dan pas kita ngelihat performa Sintayong melatih timnas di AFF dan kita melihat peluang di SEA Games harusnya medali emas, tapi perak pun gak dapet karena kita kalah di semifinal Thailand 1-0. Mungkin agak sedikit
kurang beruntung sih timnas Indonesia itu ya kan. Sebenarnya di 90 menit awal kan masih bisa lah Benar, imbangin ya kan. Benar. Tapi mungkin di menit extra time kurang beruntung, jadi akhirnya mentalnya juga masih kebanyakan diisi sama pemain-pemain muda ya kan. Iya. Dan itu juga ada beberapa pemain-pemain baru juga, jadi memang butuh adaptasi lagi. Tapi menurut gue itu udah ini sih udah bagus, dan gue nunggu banget pertandingan di Piala Asia gitu. Apa sih namanya? Seleksi. AFC ya. Tunggu banget itu. Penampilan pemain timnas ya. Iya betul. Cuman catatan yang perlu diinin untuk Sintayong, emosi bro. Iya. Bener gak sih? Iya betul. Kayak Nggak pemain Indonesia. terpancing ya. Iya, gampang banget. Kayak belum selesai deh masalah Itu itu dia, emosional. makanya. Kayak dari dulu ya kan. Terakhir Masih aja. yang lawan Thailand aja itu udah kayak Liga Tarkam. Sampai Sintayong tuh ngerasa kecewa kan. Iya, sampai diliatin pemain Indonesia yang di kartu merah kayak gitu. Iya, itu kayak Kenapa aduh. kayak gini? Kenapa nggak fokus aja main? Benar. Ya, Padahal kayak gitu. sebelum ya kita kalau tarik mundur ke belakang, zamannya Luis Milla kan juga Oh ya, itu emosional masih bisa diredam. betul. Ya mungkin karena menurut gue sih pemain muda sih bang. Kayak pemain muda ini ya masih ada kayak Marcelino di usia 17 tahun. Yang kayak- Emosinya masih labil berarti Iya, ya. kita 17 tahun ngapain? Iya kan? Tahu ngapain dia? Iya kayak gitu-gitu sih. Jadi butuh waktu Sintayong, dan menurut gua ada kabar kan berseliwungan gitu kalau misalnya Sintayong bakal diselesain. Oh, bilang sayang Katanya banget ya, sayang banget kalau misalnya itu benar terjadi. Benar. Kayak udah fondasinya udah bisa, udah ada. Oh. Terus dia melatih juga dari muda-muda. Nah, kita lihat aja di turnamen-turnamen berikutnya. Karena kan ada turnamen seleksi AFC Cup Iya, tadi sama AFF akhir tahun ini Oh katanya. iya, AFF bakal 2 kali tahun ini ya. Yang ketiga, ini yang kedua kalinya untuk Sintayong masalah ya. Oh iya, maksudnya tahun ini 2 kali. Jadi Tahun ini kan- 2 kali Iya. karena COVID jadi kan jadwalnya sempet kacau. Jadi uset. Iya. Berurutan ini. Nah ini kesempatan untuk Sintayong, terutama untuk PSSI lah. Dan katanya tuh Sintayong juga dia bukannya membela diri ya, yang gua baca-baca di internet, Sintayong juga merasa menagih janji PSSI yang katanya ingin membangun latihan pusat. Karena kan Thailand, Vietnam kan udah punya. Ya. Dan hasilnya mereka pun sekarang jadi kuat banget. Nah Indonesia ini itu rencananya sih sebelumnya katanya berjanji pengen buat pengusahaan latihan. Cuman sampai sekarang kan belum dibangun nih. Jadi mudah-mudahan aja lah janjinya ditepatin agar sepak bola kita raih prestasi. Iya. Nah, Jangan nagih doang pasti. bener. Harus. Nah satu lagi yang kita dapat emas di cabang olahraga yang menurut gua lumayan mengejutkan ya, itu di volley. Oh iya. Tahun lalu kita dapat emas, tahun ini dapat emas lagi. Ya. Padahal sebelumnya itu dikuasain sama Thailand. Dan kita back to back volley tanpa kekalahan, Bril. Tahun ini, Bril. Widih. Gue sebenarnya nggak ngikutin volley ya, jadi gue kurang begitu akrab sama pemain-pemain Indonesia, timnas Indonesia di cabang volley. Jadi gue nggak bisa banyak berkomentar sih kalau soal ini. Soalnya gue terakhir tahu Manganang itu doang. Manganang ya, Iya. yang dari timnas volley putri Iya. sekarang jadi cabut lain. Iya. Nah cuman apapun gue juga sama, Bril. Apapun cabornya, kalau gue kadang ini cabur apa, tapi kalau dapet emas bangga aja Iya, gitu. bangga, betul. Pasti bangga kan. Entah itu olahraga apa kayak, tapi kalau dapet emas, udah tahu bangga. Bahkan kita. e-sport juga. E-sport. itu sayang sih ada yang gue sering mainin juga. Kemarin tapi e-sport kalah. Mobile Legends Iya, gagal kita gagal. lawan apa, Bril? Lawan Filipina. Tapi dapat Filipina. perak. Dapat perak ya. Iya, perak. Kita gagal di final. Heeh. Sampai karena kita Itu kalah di final karena ada meta Iya. pose. pause itu tadi katanya ulti baru. Pause. Ulti baru Ya, gue juga Filipina. itu gue nonton dan emang gimana ya, selalu pause jadi kagak enak juga nontonnya, kayak bisa sampai 30 menit. Karena inget gue terakhir waktu Aneh banget. skornya 2-1 itu waktu Filipina mimpin, waktu Iya. R7 udah gibet di pause. Oh iya. Ingat banget tuh Jadi bagian ke nih. comeback ya. game itu. Early game-nya tuh langsung di pause. Oh iya. Akhirnya kan buyar lagi strateginya. Betul. Tapi untungnya kita punya pengobat di e-sport, PUBG kita, PUBG, kita dapat emas. Yoi. Gue lupa nama-namanya, cuman gue Si Ryzen. Ryzen Ryzen. yang dia dikeroyok Luxi. tuh. Luxi, Iya. yang kita dikeroyok sama pemain Vietnam tuh keren banget sih. Iya, itu Luxi. Keren tuh.
Jadi berkat e-sport di SEA Games, mudah-mudahan kalau kita nanti di rumah lagi main game, kita nggak diomelin lagi. Main game mulu mau jadi apa? Jadi atlet. Yo, bom emas. Yoi. Nih lihat nih mah dapat emas tuh. Tapi ngomong-ngomong soal itu, buat gue ya, SEA Games ini kalau sepak bola nggak juara, itu kayak gimana gitu rasanya. Kayak semua yang dapat emas tuh kayak aduh. Iya, kayak nggak usah juara apa, kalau misalnya kayak Vietnam nih juara satunya lah. Juara umum. Juara umum, itu gua rasa nggak perlu kita juara umum, tapi yang penting sepak bola juara. Tapi Vietnam sekarang udah di juara umum, sepak bola juara juga. Ya, tuan rumah. Kita tuan rumah juga nggak kayak gitu ya. Iya, kita tuan rumah juga. Ya udah, emang. Jadi emang Ya, yang gitu mungkin cabur-cabur yang banyak evaluasi ya, salah satunya mungkin olahraga sepak bola. Ya, Bro. sepak bola. Tapi menurut gue yakin sih pasti ada kayak sebelum kita meninggal gitu. Amin ya kan. Sebelum kita meninggal kita ngelihat Indonesia minimal juara Asian Games, juara SEA Games, terus masuk Piala Dunia, Juara AFF. juara AFF itu Minimal AFF sih, minimal atau apa kayak kode piala tuh Ya, diangkat dah. betul. Mau piala kelurahan kek. Enggak kelurahan enggak asik anjir. Kita negara sama kelurahan. Diangkat kayak gitu, piala apa aja diangkat. Ya betul. Itu harapan terbesarnya Bib ya. Iya betul. Nah, mungkin untuk kedepannya nanti kita bahas lagi tentang olahraga di Indonesia. Mungkin SEA Games kedepannya, gue lupa SEA Games tahun berapa ya, SEA Games nextnya tuh di mana? Nanti kita cari-cari Kalau lagi. 2022 berarti 2024 24 ya. 24. Ya 24. Itu SEA Gamesnya di mana gue lupa. Nanti kita cari lagi. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Apakah sepak bola kita dapat emas? Amin. Apakah basket kita dapat emas lagi, volley kita dapat emas lagi, atau yang sebelum-sebelumnya nggak dapat sekarang dapat? Iya betul. Kita tunggu aja bro lah. Yoi. Oke. Untuk sobat-sobat Inoku, kalau kalian juga pecinta olahraga, kalian bisa tulis di kolom komentar olahraga-olahraga apa aja yang pengen kamu bahas di Inoku TV. Nah, jangan lupa tulis nama kamu dan request di kolom komentar. Sampai sini aja untuk diskusi tentang olahraga di Inoku TV. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya karena kalian akan mendapat informasi-informasi yang sedang hits di sosial media. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye. Salam olahraga. Salam olahraga. RCTI. Saat pertama kali sensasi parfum Inoku tebarkan semua rasa hati ini, apa